Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. Badai industri tekstil di Indonesia belum usai menyusul penutupan puluhan pabrik serta pemutusan hubungan kerja. Terkini, Raja Tekstil Asia Tenggara PT Sri Rejeki Isman atau Sritex tengah menjadi sorotan lantaran dinyatakan pilot oleh Pengadilan Negeri Niaga Semarang. Lantas bagaimana langkah pemerintah mengatasi badai industri tekstil? Dan arahannya beliau agar perusahaan tetap berjalan. Kemudian nanti dicarikan jalan teknisnya dicarikan. PT Sri Rejeki Isman atau Sritex tengah menjadi sorotan lantaran dinyatakan pilot oleh Pengadilan Negeri Niaga Semarang pada 24 Oktober 2024. Padahal Raja Tekstil itu sempat berjaya hingga menjadi produsen seragam militer untuk Pakta Pertahanan Atlantik Utara atau NATO dan Tentara Jerman. Sebelum putusan pilot ini, Sritex sempat tenggelam karena terbentur utang yang menggunung. Hingga September 2022, total liabilitas Sritex mencapai 1,6 miliar dolar Amerika atau setara dengan 25 triliun rupiah. Jumlah ini didominasi oleh utang-utang yang memiliki bunga seperti utang bank dan obligasi. Perusahaan yang telah melantai di Bursa Efek Indonesia sejak 17 Juni 2013 ini mulai mengalami masa suram saat membukukan kerugian pada 2021. Padahal berdasarkan laporan keuangan perusahaan, sejak 2012 Sritex mampu konsisten dalam membukukan laba bersih. Bahkan di masa pandemi COVID-19, Sritex masih mampu membukukan laba bersih sebesar 1,18 triliun rupiah. Namun untuk pertama kalinya setelah listing, Sritex membukukan kerugian sebesar 15,29 triliun rupiah di 2021. Adapun dalam laporan keuangan terbaru, emiten berkode saham SRIL ini pada semester 1 2024 membukukan kerugian sebesar 25,73 juta dolar Amerika atau setara dengan 421,27 miliar rupiah. Usai dinyatakan pilot, manajemen Sritex telah mengambil langkah hukum dengan mengajukan kasasi kepada Mahkamah Agung. Perusahaan terus berupaya maksimal agar Mahkamah Agung dapat mencabut atau membatalkan putusan. Selain itu, demi membahas langkah penyelamatan perusahaan yang berlokasi di Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah ini, Komisaris Utama Sritex Iwan S. Lukminto melakukan pertemuan dengan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita. Meski berada dalam situasi yang sulit, manajemen menegaskan bahwa operasional pabrik Sritex tetap berjalan normal dengan jumlah tenaga kerja sekitar 50.000 orang. Ya, kita kan total Sritex Group itu kan hampir 50.000 orang yang bekerja. Jadi kita tetap punya spirit yang kuat di Sritex Group ini. Jadi pegawai-pegawainya, kami, direksi. Sedangkan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengungkapkan pihaknya telah menyiapkan 2 skenario tergantung pada hasil kasasi yang diajukan oleh Sritex. Menurutnya, kedua skenario tersebut mencakup langkah pemerintah jika kasasi Sritex dikabulkan dan rencana yang akan diambil jika kasasi ditolak. Kalau opsi kasasi menang dan opsi kasasi kalah itu nanti langkahnya berbeda. Tapi masih ada bisa langkah hukum yang diambil oleh Sritex, kalaupun kalah kasasi kan masih bisa PK. Sementara itu, untuk memastikan nasib 50.000 pekerja Sritex telah dijamin oleh perusahaan, Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer langsung turun gunung mengunjungi pabrik Sritex di Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah. Wamen Ketenagakerjaan juga menegaskan pemerintah tidak akan membiarkan sektor perusahaan tekstil lumpuh, bahkan tidak boleh ada satupun industri TPT yang mati. Tugas saya melihat kawan-kawan buruh di PHK atau tidak. Jawabannya tadi ya, di Sritex ini tabu kata PHK. Jadi nggak ada namanya kata PHK. Tabu, bayangkan. Itu kata tabu itu udah nggak mungkin lah di Sritex. Untuk membahas perkembangan industri tekstil dalam negeri yang tengah terpuruk, Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dan Menteri Ketenagakerjaan Yasirli. Dari hasil ratas tersebut, pemerintah berencana menggelontorkan dana talangan atau bailout untuk menyelamatkan Sritex dari kondisi pilot. Pemerintah juga membuka opsi melibatkan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia membantu Sritex dari ancaman gulung tikar. Kita monitor dulu, yang pertama Bea Cukai sudah menyetujui bahwa import ekspornya bisa terus berjalan
Dan ini dulu pernah dilakukan di kawasan Berikat di daerah Jawa Barat. Jadi akan diberlakukan sama sehingga import ekspornya terus berjalan sehingga kondisi perusahaan tidak terhenti. Seperti diketahui, industri tekstil dan produk tekstil merupakan salah satu sektor unggulan manufaktur nasional. Selain menjadi pahlawan devisa sejak puluhan tahun terakhir, industri TPT juga menjadi andalan penyerapan tenaga kerja. Dalam catatan Kementerian Perindustrian, hingga kini jumlah tenaga kerja sektor industri TPT mencapai 3,9 juta orang atau hampir 20% dari total tenaga kerja di sektor industri manufaktur pada 2023. Adapun pada kuartal 1 2024, industri TPT menyumbang 5,84% terhadap PDB sektor manufaktur serta memberikan andil terhadap ekspor nasional sebesar 11,6 miliar dolar Amerika. Kini, badai industri tekstil di Indonesia belum usai menyusul penutupan puluhan pabrik serta pemutusan hubungan kerja lantaran imbas pasar global lesu, pelemahan daya beli masyarakat dan gempuran produk impor ilegal dari China akibat aturan relaksasi impor melalui Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 8 Tahun 2024. Kementerian Ketenagakerjaan mencatat pada Januari hingga 26 September 2024 ada 52.993 pekerja yang terkena PHK. Angka itu naik lebih dari 10.000 pekerja dari periode yang sama tahun lalu, sebesar 42.277 pekerja. Berdasarkan sektornya, pekerja di sektor manufaktur menjadi yang paling terdampak. PHK di sektor tekstil dan sektor ini juga harus menjadi tanda kutip bencana nasional yang harus dipikirkan oleh pemerintah sehingga ini menjadi sebuah fenomena yang harus fakta yang harus memang dicarikan solusi secara nasional, tidak sepihak misalnya hanya Sritex gitu. Jadi saya pikir jangan juga penyelamatan Sritex, tapi industri tekstil bagaimana? Nah ini kan persoalan yang memang menjadi nasional gitu ya, tidak hanya bencana COVID, tapi bencana yang mendera industri kita terus menjadi bencana nasional gitu. Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filamen Indonesia, Retma Gita Wiraswasta, menyayangkan lambannya respon pemerintah untuk mengatasi persoalan industri manufaktur. Retma mengungkapkan selama akar masalah industri tidak ditangani, gelombang PHK akan terus berlanjut. Pemerintah juga yang lalu ya, itu mereka juga sudah tahu masalahnya di mana. Masalah utamanya kan adalah banjirnya produk-produk impor, terutama produk-produk impor ilegal gitu ya. Untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045, pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto harus serius membantu memberdayakan industri dalam negeri dalam menciptakan lebih banyak industri manufaktur yang mampu menyerap tenaga kerja lokal, sehingga industri padat karya tetap mampu menjadi tulang punggung perekonomian nasional. Tim Liputan IDX Channel.